Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di Radio Pelita Kasih di jadwal rutinnya, yaitu Selasa minggu kedua dan juga keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan yang ketiga. Nah, talk show ini tentu merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio Pelita Kasih 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan saya Putra Arliandi atau Bapak Ibu Saudara sahabat RPK dapat memanggil saya Arli dari STFT Jakarta akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK juga tentunya dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon dengan nomor 021 8000444 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0815 1800444. Saya ulangi 0815 1800444. Atau juga melalui tayangan live streaming kita di YouTube RPK FM 96,30 dengan menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar ataupun live chat. Nah, sebagaimana yang juga Ibu Bapak sudah lihat di flyer begitu ya, dan di judul kita pada malam hari ini, talk show kita berjudul Meratap Bersama Yang Terluka dalam Masa Prapaskah. Ini mengingat kita sudah masuk masa Prapaskah, sudah jalan sekitar 3 minggu sih ya sebetulnya ya. Dan hadir bersama dengan kita kali ini tentunya para narasumber, teman-teman saya yang juga pakar di dalamnya, di liturgi dan juga nyanyian jemaat. Yang pertama ada Kak Pendeta Esther Pujo Widiasih, dosen STFT Jakarta di bidang liturgika, dan juga Saudara Faisa Sudarlin, mahasiswa pasca sarjana program magister yang juga punya bidang konsentrasi di bidang liturgika. Selamat malam Kak Esther. Selamat malam semua, selamat malam juga Arli. Iya, tentu gak usah kenalan lagi, kita udah sering ya Kak. Maksudnya pasti sahabat RPK juga udah kenal Kak Esther nih pastinya. Selamat malam juga Kak Faisa. Selamat malam Arli, selamat malam juga saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan radio ini. Oke, thank you Kak Faisa dan Kak Esther sudah mau berbincang-bincang bersama nih pada malam hari ini. Ini setelah kayaknya perdana kita di tahun ini lagi ya Kak Esther ya? Betul sekali, perdana. Setelah kami break sebentar karena kampus juga libur. Betul. Dan jadi senang sekali kita ada di sini ya, di siaran RPK dengan kerjasama dengan Yamuger ini. Kita asik nanti akan membahas mengenai nyanyian jemaat lagi. Jadi kita bisa menyanyi langsung ya. Apalagi di sini ada Kak Faisa Sudarlin yang juga merupakan anggota dari tim inti nyanyian gereja. Wah, jadi asik juga nih pastinya. Betul. Praktisi musik nih, ada praktisi musik. Tapi juga sekarang menjadi akademisi loh. Keren. Akademisi, betul. Iya, jadi praktik dan akademik itu selalu tidak bisa terpisahkan. Mantap memang Kak Faisa. Oke, iya Kak, sesuai dengan tema kita hari ini nih, maka kita kan tentu akan bersama-sama berdiskusi ya mengenai nyanyian ratapan. Dalam sesi ini tentu jarang-jarang nih kita dengar ada nyanyian ratapan, karena kan biasanya nyanyian ibadah itu identik dengan sukacita dan lain sebagainya lah. Sebelum lebih jauh, Kebiasaan 214 nih juga nggak asing karena dulu ada juga di Kidung Jemaat Hosiana Putra Daud, dan memang ternyata kayaknya seruan Hosana ini agak sering gitu ya kita pakai dalam masa Prapaskah ya Kak. Betul, dalam nyanyian-nyanyian pengantar begitu ya. Ya, di beberapa gereja di Indonesia, di gereja Protestan khususnya di Indonesia, Hosiana atau Hosana menjadi seruan setelah pembacaan Injil atau pembacaan ayat kitab lainnya. Banyak yang begitu ya dalam ibadah minggu seringkali dilakukan, termasuk gereja saya dari gereja Kristen Jawa. Sering memakai Hosana atau Hosiana ini, bahkan bukan sering ya, memang selalu setelah pembacaan Injil ada seruan ini.
Entah dinyanyikan Hosiana, 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 Betul, atau ya. dalam bentuk lagu yang lainnya. Betul sekali. Tapi juga terutama ketika kita memperingati hari Minggu Palem ya, Palmarum. Ya. Hosana atau Hosiana menjadi teriakan utama di situ atau seruan utama ya. Dan nyanyian-nyanyian yang dipilih biasanya mengandung Hosana atau Hosiana itu karena memang dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil dijelaskan bahwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan naik keledai ya dan banyak orang di sekitarnya menyerukan Hosana, Hosiana gitu, ya sebagai seruan sebetulnya penyambutan akan Mesias begitu. Nah, tapi tahu nggak nih Kak Arli dan Kak Faisa bahwa sebetulnya Hosana atau Hosiana ini memiliki dua arti nih. Nah, itu dia Kak. Apa tuh Kak artinya Kak? Jadi Hosana bisa memang merupakan seruan kemenangan gitu ya. Dia pernyataan, kalimat pernyataan bahwa Allah telah menyelamatkan kami. Tapi juga khususnya misalnya dalam Mazmur 118 ayat 25 ya, di situ berisinya justru doa ya. Seperti nada permohonan ya, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Itu dia Hosiana dalam Mazmur 118 ayat 25. Jadi ada dua arti ya. Yang satu memang wah teriakan sukacita, teriakan kemenangan, teriakan syukur, teriakan pujian ya, seruan pujian Hosiana. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Jadi artinya Hosiana di sini Allah memang sudah menyelamatkan. Nah, sedangkan ada juga sisi doanya, yaitu Tuhan selamatkanlah kami. Nah, jadi merupakan doa permohonan yang kalau dalam tema kita bisa dikategorikan sebagai doa ratapan itu, meratap, merintih. Begitu, makanya penting nih dalam masa Prapaskah kita mengingat kedua arti Hosana atau Hosiana ini. Ya, masa Prapaskah bukan hanya kita menyerukan pujian saja bahwa Allah telah menyelamatkan, penting sekali memang itu ya, itu pengungkapan iman yang luar biasa, tetapi juga permohonan ya Tuhan Allah, selamatkanlah kami. Dan oleh karena itulah, karena rintihan seluruh umat, bahkan seluruh ciptaan, Tuhan Yesus wafat di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Begitu Kak Arli dan Kak Aida. Menarik, ini berarti ada di sisi ketegangan itu ya Kak, antara ungkapan keyakinan sama ratapan ya. Dia hampir-hampir mirip sama Maranatha juga kelihatannya. Ya, Jadi betul. hampir mirip sama waktu itu kita bahas tentang Advent gitu ya Kak ya. Ya, ada double meaning ya. Ada double meaning, betul. Nah, seruan ini sendiri apa sih Kak yang melatar belakanginya gitu Kak? Maksudnya kenapa kemudian seruan ini menjadi identik dengan masa Prapaskah Kak? Sebetulnya. Ya, nah saya sih berpikir ya sebetulnya dalam masa Prapaskah ini kan masa sebetulnya kita menghayati kembali siapa kita di hadapan Allah ya. Masa menghayati ternyata kita ini orang yang berdosa, oleh karena itu pada hari Rabu Abu kita dibubuhi abu ya, atau diolesi abu untuk kembali lagi mengingatkan bahwa kita ini adalah manusia berdosa, tetapi kita juga manusia yang diciptakan dari debu ya. Yang ringkih, yang ringkih itu apa namanya? Kok tiba-tiba saya lupa. Rapuh. Ya, ringkih ya bahasa Jawa. Nah, yang rapuh ya. Kita manusia yang rapuh, yang dari debu ya. Yang perlu keselamatan Allah itu ya. Dan kita oleh karena itu dalam masa Prapaskah yang sebetulnya juga adalah masa persiapan nih, kalau dari tradisi gereja ya, tradisi gereja kuno. Masa Raya Paskah ini merupakan masa Prapaskah ini merupakan persiapan untuk
seseorang dibaptiskan. Dan sampai sekarang ada gereja yang menjadikan masa Prapaskah ini persiapan yang intens sekali untuk seseorang dibaptiskan. Dan apa sih arti dibaptiskan? Bukankah itu sebetulnya mati dan bangkit bersama Kristus? Dan mati di sini, mati dan bangkit ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita harus bertobat dari dosa-dosa. Dan dosa kita bukan hanya dosa yang misalnya, waduh saya tidak rajin membaca Alkitab, misalnya gitu ya. Wah, itu juga satu keberdosaan. Jadi berarti saya orang yang paling berdosa gitu. Nah, tetapi juga misalnya mengenai apakah saya dalam hidup saya ini berusaha untuk mengupayakan keadilan bagi seluruh makhluk, bagi seluruh ciptaan Allah. Oke, mulai menarik nih Kak. Nanti kita sambung lagi ya Kak di segmen selanjutnya karena kita harus break sejenak nih. Sahabat RPK, kami akan kembali tentunya setelah break berikut ini. Iya, kembali lagi dalam program On Air di Radio Pelita Kasih bersama saya Putra Arliandi dari STT Jakarta dan juga rekan-rekan narasumber Kak Esther juga dan Kak Faisa yang akan sama-sama membahas terkait tema meratap bersama yang terluka dalam masa Prapaskah. Nah, sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk sahabat RPK juga dapat ikut berinteraksi dengan menghubungi pesawat telepon dengan nomor 021 8000 444 atau juga bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0815 1800 444 serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dengan juga dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di
kolom komentar. Nah, tadi melanjut pembicaraan tadi nih, Kak Esther, tadi kita sedang bicara terkait dengan seruan Hosana yang ada dalam masa Prapaskah. Jadi ternyata sebetulnya ada unsur ratapan ya Kak dalam nyanyian tersebut ya Kak ya, dalam seruan tersebut ya Kak ya. Ya, Tuhan selamatkanlah kami. Nah, itu kan sebetulnya merupakan juga seruan yang meratap ya, yang apa namanya? Ya, seruan doa tentu saja, tapi ini dapat dikategorikan sebagai doa ratapan itu ya. Ya, betul. Dan tadi Kak Esther juga sempat singgung itu berangkat karena kesadaran akan kerapuhan gitu ya Kak, kerapuhan manusia, keberadaan kita sebagai makhluk yang terbatas dan lain sebagainya. Tadi kita diingatkan kalau di awal masa Prapaskah kita menerima debu ya, sekalipun udah 3 minggu yang lalu ya Kak. Betul. Nah, menarik ini Kak, karena ternyata memang ini for your information gitu ya rekan-rekan sahabat RPK, karena ternyata memang tradisi ratapan itu telah menjadi umum dalam berbagai budaya dan agama-agama juga ya Kak. Misalnya kalau dalam aku ingat kemudian dalam tradisi Batak misalnya kan ya, Sumatera Utara ada mangandung sebagai nyanyian ratapan kedukaan begitu ya. Dan dalam kitab suci Kristen sendiri tadi karena berangkat dari kesadaran bahwa semuanya sama-sama rapuh, semuanya sama-sama dari debu, terbatas dan fana, ratapan juga mengambil tempat begitu. Secara khusus kalau mau merujuk gitu ya nyanyian-nyanyian ratapan yang dalam Alkitab, mungkin kitab Mazmur kali ya Kak ya, cukup dominan. Tentu saja ada kitab ratapan ya. Iya betul ya, kitab ratapan. Dan kitab ratapan ya itu kan merupakan ya sebuah ratapan memang ya. Iya betul. Apa namanya, untuk orang pada waktu itu ya, bangsa Israel yang meratap karena mereka ada dalam pembuangan. Nah, ya, dan Mazmur banyak sekali juga, bukan hanya meratapi bangsa yang sedang terjajah, tetapi bahkan kalau misal yang sakit ya, yang menarik adalah yang tertindas, orang-orang yang merasa yang tertindas. Ini juga yang makanya judul atau topik kita, pembicaraan kita pada malam ini adalah meratap bersama yang terluka ya. Dan di sini juga termasuk orang-orang atau ciptaan Allah lainnya yang tertindas begitu ya. Nah mungkin ini Mazmur 13 ya. Mazmur 13 Kak. Nanti kalau nggak salah Kak Faisa ada mau sharing-sharing tentang apa gubahan lagu Mazmur 13 yang sayangnya tadi kita nggak dengerin ya, tapi mungkin Kak Faisa punya sedikit insight nih terkait dengan Mazmur 13 ini yang jadi Mazmur ratapan. Salah satu Mazmur ratapan. Iya, Mazmur ratapan. Silakan. Gimana Kak Faisa? Ya, jadi ada banyak lagu Mazmur 13 ya yang jadi pilihan kita atau alternatif kita. Ada dari Jenewa, Yamuger juga sudah menerjemahkannya. Kemudian ada juga Mazmur khusus yang dibuat oleh Yamuger 1-72. Di situ ada Mazmur 13 juga. Dan beberapa komponis juga mengubah lagu ini Mazmur 13 ya. Seperti misalnya yang diciptakan oleh Pak almarhum Montas Purba tahun 2005, judulnya Tuhan Berapa Lama Lagi. Mungkin teman-teman semua, Kak Arli dan Kak Esther nggak asing lagi dengan lagu ini. Mungkin boleh diperdengarkan sedikit Kak Arli supaya bisa mengingat kita seperti apa sih sebetulnya Mazmur ini. Oke, siap Kak. Sedikit aja bagian sini. Share sound ya. Ya. Mungkin bisa di skip di bagian lagunya karena agak panjang.
Oke, cukup ya. Jadi Oke. teman-teman dan Kak Esther, Kak Arli juga udah mengingat lagu yang begitu luar biasa ini. Jadi memang lagu ini digubah untuk paduan suara. Oh ya, sebelum ke situ, sebetulnya rekaman tadi itu saya ambil dari Yayasan Karya Murni Medan, Sumatera Utara. Jadi meminjam soundnya untuk memperdengarkan kepada kita semua. Karena ini karya paduan suara, sebetulnya kita mesti melihat melodi yang menjadi narasi utama yang dinyanyikan, yang dihayati begitu. Jadi teman-teman, sebetulnya ini bisa lagu paduan suara ini yang kompleks ini, yang SATB ini bisa kita nyanyikan satu suara, bisa kita nyanyikan bersama dengan jemaat sebetulnya. Dan di buku Yamuger ini sebetulnya sudah memberi tanda misalnya cantus firmus begitu ya, melodi utamanya. Jadi kadang-kadang melodinya itu seperti tadi kita dengar, melodi utamanya itu ada di tenornya kan, di tenornya, lalu nanti bagian terakhir pindah ke soprannya, nanti pindah-pindah begitu ya. Jadi kalau kita mau menyanyikan bersama dengan jemaat, tinggal kita gabungkan CF-CF-nya itu, cantus firmusnya itu jadi satu kesatuan. Nah, kemudian yang menarik lagi, Mazmur 13 ini kan dia juga bicara soal ratapan, tapi kalau kita baca sampai ayat yang terakhir itu semacam ada perbedaan nuansa ya. Tadi kan kita dengar Tuhan berapa lama, jadi semacam ada erangan di situ ya. Jadi nada yang dipilih juga tepat misol gitu. Jadi dia berseru, Tuhan berapa lama. Tapi kalau teman-teman dengarkan sampai selesai, nanti di bagian terakhir itu ada perubahan nuansa. Jadi nuansanya itu lebih gembira, lebih senang gitu ya. Karena memang dari Mazmurnya sendiri di bagian terakhir itu mengungkapkan pengharapan manusia kepada Allah. Ketika dia meratap, ketika dia mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan, tapi di ujung ratapannya itu dia membingkai itu dalam kehendak Allah begitu ya, kira-kira dalam pengharapan Allah. Jadi ini lagu recommended banget bagi teman-teman di masa Prapaskah ini untuk kita meratap bersama. Gitu Kak Arli? Iya, menarik Kak Faisa. Saya jadi teringat juga ya, bagaimana misalnya Nancy Kelly, salah satu tokoh yang juga mengemukakan terkait nyanyian ratapan. Dia bilang bahwa memang nyanyian ratapan itu bukan cuma sekedar nyanyian ratapan yang orang bisa meratap begitu saja, begitu tanpa ada struktur tertentu, tapi punya struktur ternyata. Nah, secara khusus tadi kalau Kak Faisa bilang ada perubahan itu, ya itu karena dipengaruhi oleh struktur yang ada. Di Mazmur 13 secara khusus, Nancy Kelly memang pernah membukakan kalau ada 5 struktur dari nyanyian tersebut. Yang pertama, nyanyian ratapan dalam teks suci, secara khusus dalam kitab Mazmur, selalu ada unsur pengalamatan kepada yang ilahi. Jadi ada sebutan gitu, ada seruan Tuhan gitu, atau Allahku begitu. Lalu kemudian yang kedua ada komplain. Jadi memang ternyata ini menarik juga ya Kak, nyanyian ratapan mengandung komplain ya sebenarnya. Ya itulah yang mencirikan, salah satu ya yang ciri ratapan adalah komplainnya ini loh. Ya, mengeluh yang bukan hanya menangisi apa penderitaan, tapi komplain. Loh, Allah ini katanya maha besar tapi kok gitu loh. Iya, betul. Dan ternyata itu mengambil tempat dalam perspektif iman Kristen ya Kak ya. Protes itu atau komplain itu ya, itu menarik juga tuh Kak. Lalu kemudian yang ketiga, tapi juga ada ekspresi dari kepercayaan. Jadi komplainnya juga based on kepercayaan tertentu, makanya dia kemudian komplain. Misalnya tadi Kak Esther bilang, Tuhan kok katanya kau maha kuasa dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang keempat ada petisi atau permohonan. Jadi tadi kalau Kak Esther sedikit bukakan di Hosana ada seruan selamatkanlah atau pandanglah kami begitu ya. Sendengkanlah telingamu. Nah, sering itu kita temuin di kitab-kitab Mazmur, di teks-teks Mazmur. Dan shiftingnya ada di yang kelima nih Kak. Yang kelima, sahabat RPK dan juga kakak-kakak sekalian, ada jaminan, janji, dan juga pujian. Jadi memang selalu diakhiri dengan ekspresi keyakinan.
Sekalipun kata Nancy Kelly, nggak selalu jawaban itu langsung datang gitu ya, tapi ada ekspresi ungkapan keyakinan itu ternyata Kak. Memang. Ya, betul, karena pengalaman si pemazmur atau pengalaman orang yang meratap itu adalah mereka sudah mengalami Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar gitu. Ya, jadi tetap aja sih komplain atau gimana sini ya, gimana? Makanya Tuhan, apa itu yang seruan Tuhan Yesus di kayu salib? Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal? Eli. Ya, Eli, lama sabachthani itu sebetulnya merupakan satu ratapan itu, komplain ya. Oke. Nah, begitu dan ini menarik ya tadi Pak almarhum Pontas Purba dengan jenius sekali mengubah lagunya itu juga ya, dari yang komplain yang mengandung ya, meratap dengan yang positif. Oke, nanti kita sambung lagi. Iya, Pak. Oke, Kak. Oke, sahabat RPK, kita sambung lagi nanti di segmen yang ketiga. Kita sejenak mendengar break dan juga tanda waktu ini nih. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan orang menyanyi
segala mata airku di dalam lubang orang menyanyi-nyanyi menari, segala mata airku di dalam Shalala, 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 Baru saja sahabat RPK dengarkan sebuah pujian oleh Cahyadi Show dengan judul Pintu Gerbang Sion. Pujian ini juga hadir di Spotify, Apple Music, dan platform digital favorit sahabat RPK. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Oke, kita kembali lagi dalam siaran yang Mugar bersama dengan RPK di segmen ketiga ini nih. Nah, tadi sebelum lanjut terkait dengan ratapan ada pertanyaan nih Kak masuk dalam kolom live chat kita di YouTube begitu dari akun bernama Parnas. Pertanyaannya begini, Lucifer juga malaikat pemuji sejak dihukum ke bumi. Bagaimana dasar penilaian antara lagu yang alkitabiah dan tidak alkitab? Bagaimana kita menilainya begitu Kak? Mungkin karena kita sedang bahas ratapan, jadi bisa kita kerucutkan ke bagaimana nih Kak membedakan antara nyanyian ratapan yang alkitabiah dengan nyanyian ratapan yang mungkin juga sering ditemukan gitu ya, nyanyian bentuk protes dalam dunia sekuler atau apa ya, dalam dunia kontemporer, nyanyian kontemporer yang ada yang bukan nyanyian jemaat gitu. Mungkin Kak Esther mungkin bisa beri insight pada kita. Nah, yang pasti nyanyian kalau pemazmur ya, saya mendasarkan diri pada pemazmur aja lah ya, karena kitab nyanyian dalam Alkitab kita kan Mazmur ya. Jadi saya banyak saya terlalu Calvinis memang. Di satu sisi saya terlalu Calvinis nih, karena menjadikan Mazmur sebagai buku nyanyian utama ya, yang perlulah kita lihat dan kita cermati, kita contoh juga ya. Nah, yang menarik dari kitab Mazmur adalah kalau kita bicara tentang ratapan yang alkitabiah adalah dia tidak takut sebetulnya untuk itu tadi ya, protes kepada Allah ya, tapi protesnya ini didasarkan pada hubungan yang erat dengan Allah. Ya, bangsa Israel itu bangsa yang menurut Alkitab loh ya, saya tidak berbicara tentang bangsa Israel sekarang ini atau bangsa Yahudi menurut Alkitab adalah bangsa yang suka protes, betul nggak ya, kisah-kisah di perjalanan di padang gurun itu ya. Tapi mereka mendasarkan dirinya protesnya itu pada hubungan yang erat dengan Allah, hubungan perjanjian, covenantal relation itu ya. Nah, ini yang menjadi dasar dari meratapnya dalam kitab Mazmur itu ya. Jadi ini kan saya sudah memiliki hubungan yang baik dengan engkau ya, tapi mengapa kok saya masih misalnya menderita ya, kalau misalnya bahkan kalau dalam Mazmur 22 itu mengapa kok kayaknya Allah meninggalkan aku. Dan yang menariknya lagi adalah protesnya ini justru didasarkan pada keyakinan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memahami, Allah itu maha kasih, Allah itu maha rahim gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar protes ya, yang tidak kejuntrungan gitu, tapi justru karena iman percayanya itu loh.
Makanya secara apa namanya ya, secara atau banyak lah ya mazmur-mazmur ratapan itu diakhiri dengan keyakinan tadi yang oleh almarhum Pontas Purba dibahasakan dengan nada yang dengan ritme yang lebih dinamis ya, begitu ya Kak Faisa ya, yang sehingga menimbulkan rasa yang lebih positif gitu. Apa gimana nyanyiannya nanti kita Kak Faisa mungkin bisa menyanyikan sedikit yang positifnya itu. Iya, benar ya. Kata-katanya, ku percaya engkau setia gitu ya. Ya. Ku percaya engkau setia. Na 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 na. Jadi terdengar sekali ya nada yang positif. Ku percaya ya. Jadi dengan lebih yakin dan lebih ceria gitu. Dengan dari struktur ya, dari struktur ritmenya juga ya, dan nadanya ya ya terutama ritme sih memang beda kan ya. Misalnya itu. Nah, jadi disinilah kuncinya saya kira Arli ya. Jadi, yang membedakan atau bagaimana sih mengatakan ini alkitabiah gitu ya, lahir justru dari iman bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha rahim. Jadi mengapa orang bisa meratap kepada Allah, komplain kepada Allah, karena justru percaya Allah akan menolong. Okay. Nah, waktunya untuk menolong dan bagaimana bentuk pertolongan, nah itu dia yang menjadi misteri yang tetap dipercayai oleh pemazmur. Itu menurut saya, Ari. Jadi makanya lihatnya jangan terpisah gitu ya Kak, jangan terpisah seakan-akan orang yang meratap ini apatis gitu ya. Betul. Lalu kehilangan kepercayaan, tapi justru itu malah ungkapan kepercayaan itu sendiri. Betul. Kan. Makanya malah syukur-syukur dia masih meratapnya ke Tuhan gitu ya Kak. Iya. Nah Kak, ngomong-ngomong soal nyanyian ratapan nih kan, karena tema kita juga meratap bersama yang terluka. Nah, kayaknya ada juga kaitannya nih ya Kak, antara nyanyian ratapan dengan ketidakadilan. Nah, saya teringat gitu nyanyian misalnya KJ 42 ya kalau nggak salah, Tuhan kasihanilah. Itu kan dia ratapan, maksudnya ada seruan gitu ya tentang Tuhan kasihani aku ini, kasihani kami. Tapi di baitnya dia bilang apa, dunia ini porak-poranda. Lalu ada penyebutan tentang senjata di mana-mana, orang kelaparan dan lain sebagainya. Nah, gimana nih Kak dalam perspektif nyanyian ratapan Kak Esther? Ya, kalau kita ingat ya dalam Roma 8 itu kan dikatakan wah ini semua makhluk mengeluh ya. Nah, mengeluh di sini juga kalau dalam bisa dipahami sebetulnya dalam bahasa aslinya artinya meratap ya, merintih ya, kesakitan begitu. Makanya kita juga mengingat sebetulnya terutama dalam masa prapaskah kita mengingat ya bagaimana Tuhan yang terluka oleh karena dosa kita. Tuhan Yesus yang menyediakan dirinya dilukai ya, yang karena komitmennya untuk menyatakan bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu menyelamatkan, begitu kan, kepada manusia dan seluruh ciptaan ya. Oleh karena itu seiring dengan kita mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus, dan mari kita juga mengingat makhluk-makhluk hidup lainnya, seluruh ciptaan manusia termasuk di dalamnya yang sedang menderita, yang terluka itu oleh berbagai macam sebab, juga termasuk karena ketidakadilan. Ya, dan Tuhan Yesus kan kalau kita lihat dari sejarah ya, wafat itu kan juga karena salah satu bentuk ketidakadilan ya. Ini orang yang benar kok justru menderita, begitu ya. Nah ini dia. Maka kita juga mengingat nih ciptaan lainnya yang menderita. Nanti saya sih mengharapkan pas break kita mendengarkan ya nyanyian ini
Kakak Kidung Keesaan 111 Tuhan Kasihanilah, karya Pendeta H.A. Pandop ya, Pendeta H.A. Pandopo kalau di ya betul, syair dan lagu oleh H.A. Pandopo tahun 1982. Nyanyiannya sudah lama tapi saya kira masih tetap kontekstual ya. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia dan banyak sengsara itu akibatnya ya. Jadi menarik sekali. Dan dalam nyanyian yang tadi kita dengar, yang telah kita dengar, tersalib dan sengsara, yaitu KK 243 ya, karangan almarhum Subronto Kusumo Atmojo. Itu juga ada tuh, tersalib dan sengsara kau Yesus Tuhanku, terkulai menderita akibat salahku, dengan hati yang pilu sedih tak terperi, kulihat kau disiksa, oh dahsyat dan keji. Dan bait kedua, alam berduka cita dan langit menggelap. Nah, ini juga menyatakan solidaritas dari alam akan penderitaan Tuhan Yesus, tetapi juga sebetulnya kita ya, manusia yang telah diselamatkan atau orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus yang menderita itu juga harusnya bersolider ya pada semua makhluk, semua ciptaan Allah yang menderita, dan tentu saja manusia yang menderita. Begitu Arli kira-kira. Ya, jadi saya juga teringat gitu. Tuh, Kak Arli putus ya. Oh, break. Baik, terima kasih. Kita break dulu ya. Dan nanti kita... Oke, kita kembali ke segmen terakhir nih. Ternyata nggak terasa juga nih lagi panas-panasnya segmen terakhir. Tapi mohon maaf atas kendala teknis yang ada. Mungkin sahabat RPK. Nah, di segmen terakhir tadi Kak tadi sedikit menyambung ya terkait dengan
Apakah jejak ratapan dalam tradisi para nabi itu juga sebetulnya apa ya? Bagaimana nyanyian ratapan itu mengembangkan solidaritas ternyata juga udah dipakai sejak tradisi perjanjian lama begitu. Aku ingat misalnya Nancy Kelly itu bilang bahwa para nabi itu memainkan peran ganda. Misalnya Yeremia begitu, mereka meratapi Yerusalem yang jatuh gitu bersama dengan umat, tapi di satu sisi juga mereka meratapi ratapan Tuhan terhadap umat yang berlaku tidak adil gitu Kak ternyata. Dan memang erat kaitannya sama innocent people ya Kak. Tadi kan Yesus dalam nyanyian juga tersalib dan sengsara itu juga ditempatkan sebagai innocent people yang mengalami ketidakadilan begitu ya Kak Esther ya. Betul sekali, betul. Nah, jadi kalau misal kita juga memahami ya, gereja memahami bahwa sebetulnya kan Tuhan Yesus tidak bersalah ya, tetapi ia memberikan dirinya disalib ya, atau bahkan dia disalib lah ya, padahal dia tidak bersalah. Itu klaim dari gereja ya, dia juga wafat bukan karena kesalahannya begitu. Nah, apalagi kalau kita lihat ya sejarah pada waktu itu ya, bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus juga menderita dan disalibkan itu kan karena ya keinginan orang banyak pada waktu itulah ya, dia disalibkan padahal dia tidak terbukti bersalah ya, kalau oleh penghakiman yang dipimpin oleh Pilatus kan dia dinyatakan sebenarnya tidak bersalah orang ini ya, tapi tetap saja keinginan orang banyak mengatakan ya salibkan dia gitu. Nah, jadi ini sebetulnya juga mengingatkan pada kita betapa banyak ya orang yang tidak bersalah itu dibuat menderita, ya kan? Banyak orang tidak mendapatkan makan yang secukupnya, ya. Banyak orang yang tidak atau yang mengalami kekerasan misalnya ya, banyak pohon-pohon yang ditebang misalnya ya, kenapa sih? Karena kerakusan manusia, sebetulnya demikian ya. Nah, ini solidaritas Tuhan Yesus sebetulnya pada orang-orang dan ciptaan Allah lainnya yang sedang menderita ya, yang terluka karena dosa manusia itu ya, dosa kerakusan, dosa egosentrisme ya, dosa sistematik ya, sistematik dalam hal ini yang sistem-sistem yang menyebabkan banyak orang dan ciptaan Allah lainnya terluka, menderita begitu. Nah, oke Kak. Nah, terakhir nih Kak, mungkin ini penting juga karena kita bicara soal nyanyian jemaat ya, terkait bagaimana kemudian nyanyian ratapan ini terimplementasi nih lewat aransemen, lewat instrumen yang ada atau lewat nyanyian-nyanyian yang dipilih begitu. Ini berhubungan juga soalnya dengan pertanyaan yang masuk di kolom live chat YouTube kita dari Yeremia Lalisang, bagaimana kemudian itu juga bisa didaratkan begitu. Mengingat juga lagu-lagu yang memfasilitasi ratapan masih cenderung sedikit. Ya, dan bagaimana kemudian gimana Kak? Ya, lanjut. Bagaimana fenomena ketidakadilan itu kemudian juga mempengaruhi atau diimplementasikan dalam proses pembuatan nyanyian jemaat di gereja-gereja Indonesia. Gimana Kak Faisa nih, mungkin boleh sedikit berbagi. Ya, tadi sudah banyak disinggung oleh Kak Esther juga narasinya atau syairnya. Mungkin tugas para musisi atau pemain musik atau pengaransemen gitu ya, bagaimana mengemas lagu ini supaya benar-benar bisa menghadirkan, bisa menonjolkan makna daripada kata-kata yang diungkapkan dalam teks lagu ini. Jadi bukan lagi soal ini kita pakai alat musik apa ya, atau pakai band bagus nggak ya, atau pakai piano aja gitu, enggak. Tapi bagaimana kita secara kreatif gitu untuk mengemas lagu ini dengan mengungkapkan maknanya. Sebetulnya tadi lagu yang sebelumnya saya sudah menyiapkan karena itu kan ada ratapan, ada teriakan, ada tangisan. Di situ saya coba memunculkan sedikit efek dari tangisan gitu. Jadi
sembari umat menyanyi ada efek dari tangisan. Tapi lagu yang ini juga ada sebetulnya ada beberapa efek seperti situasi chaos begitu. Jadi sambil menyanyi musiknya itu ada suara-suara kekacauan begitu sedikit. Kemudian ada suara-suara alam yang seakan-akan menangis gitu ya. Mungkin bisa diperdengarkan sedikit kali, apakah kita ada waktu? Boleh Kak. Satu nyanyian kayak cukup. Ya, ini tanpa vokal, jadi teman-teman bisa sambil menyanyikannya gitu ya, mengikuti. Ya, kakak yang Tuhan kasihani lah, betul ya? Iya. Oke. Tidak begitu terdengar efek dari ya. Mungkin bisa ke lagu selanjutnya Kak Arli kalau ada waktu. Dan Sengsara. Oke, yang mana Kak? Tersalib dan Sengsara. Oke. Tersalib dan Sengsara. Kita coba dengarkan. Oke. Ya, jadi Gimana, Kak? cuma ada penambahan sedikit seperti misalnya palu yang menghantam paku itu ya di beberapa bagian supaya ketika umat menyanyikan, oh kok ada ini, jadi mengingatkan mereka pada penderitaan Kristus. Kemudian ada suara-suara alam juga, ada petir-petir begitu ya, efek-efek yang bisa kita mainkan. Tapi mungkin dalam memilih efek-efek ini kita mesti hati-hati juga ya mungkin ya, karena takutnya men-trigger sesuatu begitu ya. Jadi kita memilih sesuatu yang umum yang bisa kita pakai dalam iringan, dalam nyanyian kita untuk menambah supaya kita bisa menghayati nyanyian, makna dari nyanyian yang kita sajikan begitu Carly. Ya, ada ambience-nya gitu ya. Sound effect. Efek. Oke. Iya, oke, menarik banget sebenarnya Kak Faisa. Nanti kalau ada kesempatan lain mungkin bisa kita perdengarkan. Tadi Kak Faisa sebenarnya udah siapin beberapa aransemen musik gitu ya. Semoga nanti di lain waktu kita boleh menyambung tema ini karena ternyata memang waktu tidak terasa dan sudah habis waktu kita untuk berbicara bersama pada malam hari ini. Begitu. Terima kasih ya Kak Esther, Terima Kak kasih Faisa. juga. Terima kasih.
untuk Carly, diskusinya Kaiser. kita pada malam hari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat RPK yang telah bersama-sama dengan kami selama 60 menit ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali di program kami selanjutnya. Program Yamuger bekerja sama dengan RPK, yaitu di hari Selasa untuk minggu kedua dan keempat, dan di hari Minggu untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Terima kasih juga untuk sahabat RPK yang telah berinteraksi secara khusus melalui live YouTube tadi. Dan untuk narasumber kita malam hari ini, sekali lagi terima kasih bagi Kak Esther dan Kak Faisa. Semoga diskusi ini boleh menginspirasi kita semua, dan Kak Faisa, Kak Esther sehat-sehat, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani. Thank you, Kak Esther, Kak Faisa.